Setelah ayahnya menikah lagi, Dion, seorang pemuda berusia 21 tahun, harus menerima kehadiran sosok baru dalam keluarganya, Maya, ibu tirinya yang hanya berusia 35 tahun. Dengan perbedaan usia yang tidak terlalu jauh, Maya lebih terlihat seperti kakak daripada ibu. Keanggunan dan sikap lembutnya membuat Maya cepat diterima oleh keluarga besar, tetapi bagi Dion, kehadiran Maya membawa perasaan yang sulit ia kendalikan. Dion awalnya mencoba bersikap biasa. Ia memanggil Maya dengan sebutan, Bu, meskipun sering terasa canggung. Maya, di sisi lain, memperlakukan Dion dengan perhatian lebih, seolah berusaha membangun hubungan baik dengannya. Dion, kamu sudah makan? Kalau belum, ibu masak makanan kesukaan kamu, kata Maya suatu sore ketika Dion baru pulang kuliah. Dion hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Iya, Bu, makasih. Namun, perhatian Maya sering kali membuat Dion merasa gugup. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang muncul setiap kali Maya tersenyum kepadanya atau berbicara dengan nada lembut. Ia tahu bahwa perasaan itu tidak seharusnya ada, tetapi kehadiran Maya semakin sulit ia hindari. Suatu malam, ketika ayahnya sedang pergi dinas keluar kota, Maya meminta bantuan Dion untuk memperbaiki kipas angin di kamar tidurnya. Dion yang sedang bersantai di ruang tamu awalnya ragu, tetapi akhirnya setuju. Kipas ini rusak sejak tadi siang. Bisa kamu lihat, Dion? Tanya Maya sambil menunjuk kipas di sudut ruangan. Dion masuk ke kamar Maya, mencoba fokus pada kipas angin yang rusak, tetapi aroma lembut parfum Maya memenuhi udara, membuatnya sulit berkonsentrasi. Sementara Dion membungkuk untuk memeriksa kipas, Maya berdiri di dekatnya, memperhatikan dengan senyum kecil. Terima kasih, ya, kamu selalu bisa diandalkan, kata Maya sambil menepuk pundak Dion dengan lembut. Ia segera menyelesaikan pekerjaannya dan berusaha meninggalkan kamar secepat mungkin. Namun, malam itu, pikiran tentang Maya terus menghantui Dion. Hari-hari berikutnya, Dion mulai menghindari Maya, tetapi Maya justru semakin sering mengajaknya berbicara. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda menyadari perasaan Dion yang semakin rumit. Dion, kenapa akhir-akhir ini kamu jarang bicara sama ibu? Apa kamu marah? Tanya Maya suatu sore di dapur. Dion menggeleng cepat. Enggak, Bu, saya cuma lagi sibuk aja. Maya menatapnya dengan mata lembut, seolah mencoba memahami. Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita ke ibu, ya. Jangan dipendam sendiri. Kata-kata itu membuat Dion merasa bersalah sekaligus semakin terjebak. Tetapi perasaan yang tumbuh di hatinya semakin sulit ia kendalikan. Apa yang akan terjadi ketika batas antara mereka mulai memudar? Akankah Dion mampu melawan perasaannya, atau hubungan ini akan membawa mereka ke arah yang tak seharusnya? Setelah percakapan di dapur, Maya mulai memperlihatkan perhatian lebih kepada Dion. Ia sering menanyakan kabar Dion, memastikan makanannya, bahkan membawakan kopi ke kamar ketika Dion sedang belajar. Bagi Maya, itu adalah caranya menjadi ibu yang baik. Tetapi bagi Dion, perhatian Maya terasa seperti ujian bagi hatinya yang semakin goyah. Suatu sore, ketika ayah Dion sedang pergi dinas lagi, Maya mengajak Dion untuk makan malam bersama di rumah. Dion, malam ini ibu masak makanan kesukaan kamu. Ayah kan gak di rumah, jadi kita makan bareng aja, kata Maya dengan senyum hangat. Dion merasa ragu, tetapi ia tidak bisa menolak. Selama makan malam, mereka berbicara lebih banyak dari biasanya. Maya bercerita tentang masa lalunya, tentang perjuangannya sebelum menikah dengan ayah Dion, dan tentang bagaimana ia berusaha menjadi bagian dari keluarga baru ini. Dion, jujur, ibu merasa bersyukur kamu mau menerima ibu di rumah ini. Ibu tahu ini gak mudah buat kamu, kata Maya dengan suara pelan. Dion hanya bisa mengangguk. Saya juga bersyukur punya ibu seperti ibu. Ayah beruntung banget punya ibu. Maya tersenyum kecil, tetapi dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang lain. Tatapan Dion padanya terasa berbeda malam itu. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu, menonton televisi bersama. Maya yang biasanya menjaga jarak, malam itu duduk sedikit lebih dekat. Dion merasa semakin gugup, tetapi ia tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran Maya membuatnya merasa nyaman. Film ini bagus, iya. Kamu sering nonton kayak gini, Dion? Tanya Maya, mencoba mencairkan suasana. Dion hanya tersenyum kecil. Iya, Bu, saya suka film drama kayak gini. Maya menatapnya sejenak. Kamu itu mirip banget sama ayah kamu waktu muda. Sama-sama perhatian dan penyayang.
Pujian itu membuat Dion tersipu. Namun, ketika Maya menyandarkan kepalanya di bahu Dion, suasana berubah. Dion membeku, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Maya, ini, Dion mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Maya mengangkat kepalanya perlahan, menatap Dion dengan mata yang penuh emosi. Dion, kamu tahu, ibu kadang merasa kesepian. Ayah kamu sering sekali pergi, dan kamu satu-satunya yang ada di sini. Dion tidak bisa berkata apa-apa. Tatapan Maya terasa begitu dekat, begitu hangat, tetapi juga begitu salah. Dalam keheningan itu, jarak di antara mereka semakin memudar. Maya mendekat, dan Dion, yang tidak mampu melawan perasaannya, membiarkan semuanya terjadi. Malam itu menjadi awal dari hubungan yang melangkah jauh di luar batas. Dion merasa dihantui rasa bersalah setiap kali melihat wajah Maya keesokan harinya. Sementara itu, Maya berusaha bersikap seperti biasa, tetapi ia tahu bahwa apa yang telah mereka lakukan tidak akan bisa dihapus begitu saja. Apa yang akan terjadi jika ayah Dion mulai mencurigai perubahan di antara mereka? Apakah hubungan ini akan berakhir sebelum semuanya terbongkar, atau justru membawa mereka ke kehancuran yang lebih besar? Setelah malam itu, Dion dan Maya berusaha bertindak normal, tetapi hubungan mereka semakin sulit untuk disembunyikan. Setiap tatapan, atau percakapan sederhana terasa penuh makna. Dion mulai sering menghindari ayahnya, sementara Maya mencoba menjaga sikap seolah tidak ada yang berubah. Namun, rasa bersalah mulai menggerogoti keduanya. Suatu hari, ayah Dion memperhatikan sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa Maya dan Dion terlalu sering berbicara dengan nada yang tidak seperti biasanya. Kecurigaan mulai muncul ketika ia melihat Maya sering mencuri pandang ke arah Dion saat makan malam. "Ada apa ini? Kenapa kalian kelihatan aneh?" tanya ayah Dion tiba-tiba. Maya dan Dion saling menatap, tetapi mereka hanya menggeleng. "Gak ada apa-apa, Mas. Mungkin cuma capek," jawab Maya sambil mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun, ayah Dion tidak mudah percaya. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik mereka dengan lebih teliti. Suatu malam, ketika ia pulang lebih awal dari pekerjaannya, ia menemukan Maya dan Dion duduk di ruang tamu, berbicara dengan nada yang terdengar terlalu akrab. "Apa yang kalian lakukan di sini malam-malam begini?" tanya ayah Dion dengan nada tegas. Maya dan Dion terkejut, tetapi Maya dengan cepat menjawab, "Kami cuma ngobrol, Mas." Dion cerita soal kuliahnya. Ayah Dion hanya mengangguk pelan, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kecurigaan itu akhirnya terkonfirmasi ketika suatu malam, ayah Dion menemukan Maya dan Dion di kamar Maya. Mereka tidak menyadari kehadirannya hingga ia membuka pintu dengan tiba-tiba. "Apa yang kalian lakukan?" bentak ayah Dion dengan wajah merah padam. Dion berdiri dengan panik, sementara Maya hanya bisa menundukkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. "Mas, aku bisa jelaskan," kata Maya dengan suara bergetar. "Jelaskan apa? Aku percaya kamu. Tapi ternyata ini yang kamu lakukan," bentaknya dengan suara penuh kemarahan. Dion mencoba berbicara, tetapi ayahnya tidak mau mendengar. "Dion, kamu sudah menghancurkan keluargamu sendiri. Aku kecewa." Setelah kejadian itu, Maya meninggalkan rumah tanpa banyak berkata-kata. Ia kembali ke rumah keluarganya di kota lain, membawa rasa bersalah yang mendalam. Dion, meskipun menyesal, tidak bisa memperbaiki situasi. Hubungannya dengan ayahnya hancur total. Ayahnya berhenti berbicara dengan Dion, bahkan memutuskan untuk menjual rumah itu dan pindah ke tempat lain. Waktu berlalu, tetapi luka yang mereka ciptakan tidak pernah benar-benar sembuh. Dion mencoba melanjutkan hidupnya. Maya, di sisi lain, memilih untuk hidup sendiri, menjauh dari semua orang yang mengenalnya. Hubungan mereka menjadi sebuah pelajaran pahit tentang batas yang tidak seharusnya dilanggar, dan bagaimana cinta yang salah dapat menghancurkan segalanya.